Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 3B Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhamma Sala Khao Chi-on, Wat Yanasangwararam, Chonburi, oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Surya Meta. Editor Willy Siana Surya Meta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015. A collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/detail/dhamma1415 Indonesia. Kita lanjutkan bagian 3 umat awam asal Singapura dan Malaysia 14 November 2014. Kebahagiaan yang kamu peroleh dari meditasimu akan bertahan hanya ketika kamu sedang duduk bermeditasi, ketika pikiranmu menjadi terkonsentrasi dan damai. Akan tetapi, ketika pikiranmu keluar dari keadaan itu dan kembali ke keadaan normal, pikiran itu akan mulai berpikir dan memiliki keinginan-keinginan lagi. Ketika itu terjadi, kedamaian pikiran yang kamu telah peroleh dari meditasimu lenyap. Jika kamu mau melindungi kedamaian pikiran itu, kamu harus menghentikan keinginanmu. Kamu harus berhenti mengikuti apa yang keinginanmu mau kamu lakukan. Dalam rangka untuk melakukan ini, kamu perlu mengembangkan vipassana atau wawasan. Jika kamu belum dapat bermeditasi, cobalah untuk menjaga 5 aturan moralitas. Cobalah untuk memberikan dana terlebih dahulu, dan cobalah untuk memberikan uang yang kamu tidak perlukan. Bukannya menggunakan uang untuk membeli barang-barang untuk membuatmu bahagia. Buddha mengatakan, kamu seharusnya membagikannya dengan orang lain. Kebahagiaan yang kamu dapatkan dari membagikan uangmu adalah jauh lebih besar dibandingkan kebahagiaan yang kamu dapatkan dari menghabiskan uang dengan membeli barang-barang untuk dirimu sendiri. Dan ketika kamu memiliki kebahagiaan ini, kamu akan puas hatinya sampai pada level tertentu, dan kamu dapat mempertahankan 5 aturan moralitas dengan mudah. Jika kamu tidak dapat memberikan dana
dan kamu mau mencari uang dan menyimpannya untuk dirimu sendiri, kamu akan menemukan menjaga 5 aturan moralitas itu sulit. Karena ketika kamu bekerja, terkadang kamu menemukan bahwa menjaga 5 aturan moralitas dapat menjadi sebuah halangan. Namun, jika kamu tidak perlu menghabiskan uang dengan membeli barang-barang untuk membuatmu bahagia, maka kamu tidak harus sepenuhnya disibukkan dengan mencari uang. Maka, kamu dapat menjaga 5 aturan moralitas. Jika kamu sedemikian berhasrat untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah dan cepat, kamu akan menemukan berbohong atau mencurangi orang lain itu mudah demi mendapatkan uang yang kamu mau. Namun, jika kamu tidak terlalu memerlukan uang, maka kamu dapat menjaga aturan-aturan moralitas. Kamu akan hanya bekerja untuk mendapatkan uang dengan cara sedemikian rupa, sehingga kamu tidak harus berbuat curang, berbohong, atau bersikap tidak jujur. Jadi, dana adalah level pertama yang akan membantumu untuk pergi ke level berikutnya. Menjaga 5 aturan moralitas. Jika kamu dermawan dan baik hati, bukannya memperoleh uang untuk dirimu sendiri, kamu akan membagikannya dengan orang lain. Ini memberimu suatu rasa kebaikan, suatu rasa bertanggung jawab. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak mau merugikan orang lain. Jika kamu mau mencari uang, kamu mau memastikan bahwa uang ini bersih, tidak ternoda, dan tidak merugikan orang lain. Jadi, dengan memberikan dana, itu membuat pikiranmu berbelas kasih, baik hati, dan memiliki pertimbangan untuk orang lain. Maka, kamu akan mampu menjaga 5 aturan moralitas. Ketika kamu dapat mempertahankan 5 aturan moralitas, kamu dapat bergerak naik untuk menjaga 8 aturan moralitas. Pertama-tama, kamu melakukannya sekali seminggu, di sebuah hari spesial seperti Hari Buddha atau Wan Pra. Sekali seminggu, para Buddhis akan berhenti bekerja, berhenti mencari uang, dan menggunakan hari itu untuk membagikan uang yang mereka telah peroleh. Mereka akan datang ke wihara untuk mendengarkan ceramah-ceramah dhamma dan bermeditasi. Ketika kamu berdiam di wihara, kamu memiliki sebuah lingkungan yang sesuai, yang bebas dari gangguan-gangguan. Jika kamu mencoba bermeditasi di rumah, kamu mungkin menemukannya sulit. Kamu mungkin bertemu gangguan-gangguan seperti orang-orang makan di malam hari, menonton televisi, menyalakan radio, memutar musik, dan akanlah sulit bagimu untuk bermeditasi dalam lingkungan-lingkungan semacam itu. Namun, jika kamu datang berdiam di wihara atau di sebuah wihara hutan seperti di Bukit Gunung ini, kamu tidak akan memiliki banyak gangguan. Di Bukit Gunung ini, kita bahkan tidak memiliki listrik. Alasan kita tidak mau ada listrik sama sekali di sini adalah kita mau memotong sumber-sumber gangguan. Jika kamu memiliki listrik, kamu dapat memiliki televisi dan segala jenis gadget yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan. Jadi, inilah guna dari wihara, sebuah tempat untuk bermeditasi, untuk menemukan kedamaian pikiran, karena kebahagiaan yang muncul dari kedamaian pikiran adalah hal terbesar yang kamu akan alami. Jika kamu pernah mengalami kebahagiaan yang muncul dari kedamaian pikiran, kamu tidak akan mau jenis kebahagiaan yang lain. Sebagai contoh, jika kamu terbiasa memiliki kebahagiaan dari hidup bersama pasanganmu, kamu akan mau meninggalkan mereka.
Jika kamu memiliki kebahagiaan dari menghabiskan uang dan membeli barang-barang, kamu akan mau menghentikannya. Karena kebahagiaan-kebahagiaan itu tidaklah sebaik kebahagiaan yang kamu dapatkan dari kedamaian pikiran ini. Itulah alasan mengapa bagi mereka yang telah menemukan jenis kebahagiaan ini, mereka mau meninggalkan kehidupan sebagai seorang perumah tangga dan menjadi seorang biku. Mereka mau menjadi seorang meditator profesional karena mereka mau memiliki jenis kebahagiaan ini di sepanjang waktu. Dan kamu hanya dapat melakukan ini ketika kamu menjadi seorang biku. Karena ketika kamu menjadi seorang biku, kamu tidak harus melakukan segala jenis aktivitas yang lain. Kamu dapat bermeditasi sepanjang hari sejak waktu kamu bangun sampai waktu kamu mau tidur. Sehingga kamu akan memiliki kebahagiaan ini di sepanjang waktu. Jadi, kamu harus memahami bahwa pekerjaanmu sebagai seorang Buddhis adalah bukan sekedar hanya memberikan dana dan menjaga hanya 5 aturan moralitas. Ini adalah sekedar titik awal. Pertama-tama, kamu harus pergi ke wihara untuk memberikan dana, sehingga kamu dapat mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma atau menerima buku-buku Dhamma. Ketika kamu membaca buku-buku Dhamma atau kamu mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma, kamu akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang kamu seharusnya sedang lakukan, seperti menjaga 8 aturan moralitas, mengembangkan perhatian, duduk bermeditasi, melakukan meditasi jalan dalam rangka untuk menenangkan pikiranmu. Setelah kamu sudah menenangkan pikiranmu, ketika kamu keluar dari meditasimu dan pikiranmu mulai berpikir lagi, kamu harus mencoba untuk mencegah pikiran itu agar tidak menginginkan sesuatu yang tidak perlu, seperti menonton televisi, atau pergi keluar untuk melihat hal-hal, mendengarkan musik, dan sebagainya. Kamu seharusnya menghentikannya, karena kamu mungkin mendapatkan kebahagiaan sebentar, tetapi kamu dapat menjadi ketagihan terhadapnya, dan kamu akan mau melakukannya lagi dan lagi. Jika kamu memiliki keinginan ini, dan kamu mengikuti keinginan ini, maka kamu akan memiliki sebuah konflik. Di satu sisi, kamu mau pergi keluar, dan di sisi lain, kamu mau bermeditasi. Jadi, kamu harus mengembangkan wawasan atau vipassana. Vipassana adalah untuk mengajarimu bahwa kebahagiaan yang diperoleh dari mengikuti keinginanmu adalah singkat dan merugikan untukmu. Karena ketika kamu tidak dapat memperoleh jenis kebahagiaan itu saat kamu menghendakinya, kamu akan menjadi tidak bahagia dan sengsara. Jika kamu dapat melawan keinginanmu dan tidak mengikutinya, keinginan-keinginanmu akan akhirnya lenyap. Keinginan-keinginan itu tidak akan datang kembali dan menyusahkanmu. Dan cara untuk melenyapkan keinginanmu adalah dengan melawan keinginanmu. Setiap kali keinginanmu menghendakimu untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu, yang tidak ada hubungannya dengan mempertahankan kehidupanmu, janganlah lakukan itu. Karena itu adalah sebuah jebakan. Itu seperti orang-orang yang mulai menghisap sebatang rokok atau mulai minum-minum. Begitu mereka mulai merokok atau minum-minum, mereka tidak dapat berhenti. Mereka harus terus melakukannya. Dan ketika mereka harus berhenti, mereka akan mengalami perasaan-perasaan buruk. Tetapi inilah yang kamu harus lakukan jika kamu mau sembuh.
Jika kamu mau sembuh dari keinginanmu, kamu harus melawan keinginanmu. Ketika keinginanmu muncul, dan jika kamu tidak memiliki kedamaian pikiran sama sekali, kamu akan menemukan bahwa melawan keinginanmu itu sangat sulit. Namun, jika pikiranmu damai, pikiranmu akan cukup kuat untuk melawan keinginanmu, dan pikiranmu tidak akan mengalami rasa sakit sama sekali. Kamu harus mengingatkan pikiranmu untuk tidak mengikuti keinginanmu, tidak melakukan apa yang keinginanmu hendaki kamu untuk lakukan, karena apapun yang kamu lakukan itu tidaklah kekal. Segala hal yang kamu dapatkan tidaklah kekal. Ketika kamu mendapatkannya, kamu bahagia. Tetapi ketika kamu kehilangannya, kamu menjadi tidak bahagia. Sebagai contoh, ketika kamu mendapatkan seorang pacar, kamu menjadi bahagia. Tetapi ketika kamu kehilangan pacarmu, kamu menjadi sedih. Jadi, lebih baik untuk tidak memiliki pacar sama sekali sedari awal. Justru, lebih baik bermeditasi dan memiliki kedamaian pikiran ini. Ketika kamu memiliki keinginan, dan ketika kamu tidak dapat melawan keinginan itu dengan bernalar terhadap keinginan itu, maka kamu sekedar harus kembali bermeditasi, kembali untuk menenangkan pikiranmu. Ketika pikiranmu tenang, keinginanmu akan lenyap. Jadi, inilah apa yang kamu harus lakukan setelah kamu keluar dari meditasimu. Kamu mau melindungi kedamaian pikiranmu dengan melawan keinginanmu. Jika kamu memiliki kebijaksanaan, kamu melihat bahwa keinginanmu adalah penyebab penderitaan mentalmu. Di dalam 4 kebenaran mulia, Buddha mengatakan bahwa penderitaan mentalmu muncul dari keinginanmu. Ketika kamu mulai menghendaki sesuatu, pikiranmu menjadi gugup dan gelisah. Dan ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu mau, kamu menjadi kesal. Kamu menjadi marah. Jika kamu tidak memiliki keinginan sama sekali, maka tidak akan ada penderitaan. Jadi, ketika kamu memiliki keinginan, kamu harus bernalar terhadap keinginan itu. Apapun yang kamu mau adalah hanya sementara. Itu hanya baik untuk sementara waktu, dan kamu harus mendapatkannya lebih banyak lagi dalam rangka untuk membuatmu bahagia kembali. Seperti mengisap sebatang rokok, ketika kamu mengisap sebatang rokok, kamu bahagia. Tetapi setelah beberapa waktu, kamu mau mengisap sebatang rokok lagi untuk membuatmu bahagia kembali. Dan jika kamu tidak merokok, maka kamu menjadi tidak bahagia. Lebih baik untuk menjadi tidak bahagia dengan melawan keinginanmu untuk merokok. Karena setelah melawannya selama beberapa kali, keinginanmu akan menghilang. Kemudian, kamu tidak akan memiliki masalah sama sekali dengan merokok lagi. Inilah apa yang kamu harus lakukan setelah kamu keluar dari meditasimu. Sasaran praktek Buddhis adalah untuk melenyapkan keinginanmu, utamanya 3 kelompok keinginan. 1 adalah keinginan untuk objek-objek indrawi, seperti keinginan untuk pemandangan-pemandangan, suara-suara, bau-bau, rasa-rasa, dan sensasi-sensasi sentuh. Itu disebut kama tanha, keinginan untuk objek-objek indrawi. 2 adalah keinginan untuk menjadi sesuatu, menjadi seseorang, menjadi kaya, menjadi terkenal. Inilah yang disebut bhava tanha, keinginan untuk menjadi, untuk memiliki. 3
adalah memiliki keinginan untuk tidak menjadi, untuk tidak memiliki, tidak mau menjadi tua, tidak mau menjadi sakit, tidak mau mati, tidak mau menjadi miskin, dan tidak mau melewati kesukaran. Namun, terkadang dalam kehidupan, kamu tidak dapat memilih. Mereka datang, dan kamu dapat menghadapi mereka dengan melenyapkan keinginanmu yang tidak mau menghadapi mereka. Jika kamu dapat menghentikan keinginanmu dari tidak mau menghadapi mereka, jika kamu dapat menghadapi mereka dengan damai, maka itu tidak akan mempengaruhi pikiranmu sama sekali. Jadi, inilah 3 tipe keinginan yang Buddha katakan kamu harus lenyapkan. Menghisap rokok masuk ke dalam kelompok keinginan pertama. Keinginan untuk objek-objek indrawi. Karena ketika kamu merokok, kamu menyentuh rokok, kamu merasai rokok, kamu mengendus rokok, dan kamu menjadi bahagia dengan proses itu. Tetapi itu membuatmu ketagihan terhadapnya, dan kemudian kamu mau mengisap sebatang rokok lagi nantinya. Dan kamu harus terus mengisap lebih dan lebih banyak lagi. Kemudian, ketika tubuhmu menjadi sakit karena merokok, kamu harus berhenti merokok. Karena dokter mengatakan, jika kamu terus merokok, kamu akan mati. Atau kamu akan mendapatkan kanker paru-paru, dan kemudian dokter harus mengangkat paru-parumu. Jadi, lebih baik menggunakan akal sehat, menggunakan wipasana untuk melihat apa yang baik atau yang buruk bagimu. Berhentilah melakukan hal-hal yang buruk bagimu. Buddha mengatakan bahwa seluruh ketiga keinginan tersebut buruk bagimu. Janganlah memiliki keinginan sama sekali untuk objek-objek indrawi apapun. Janganlah memiliki keinginan sama sekali untuk menjadi kaya, untuk menjadi terkenal, untuk menjadi cantik atau ganteng. Biarkan saja tubuh itu. Selama kamu memiliki segala hal yang kamu perlukan untuk kamu hidup, itu cukup. Jika kamu memiliki cukup makanan untuk dimakan, sebuah tempat untuk tinggal, itu cukup. Hanya itu saja yang kamu perlukan. Kamu tidak memerlukan lebih dari itu. Jika kamu memiliki lebih dari apa yang kamu perlukan, itu akan menyebabkanmu menderita dan tidak bahagia. Sama halnya dengan keinginan untuk tidak menjadi. Begitu kamu terlahir, kamu harus menjadi tua, menjadi sakit, dan mati. Tidak ada hal yang kamu dapat lakukan untuk menghentikan hal-hal ini agar tidak terjadi. Jika kamu tidak memiliki keinginan untuk tidak menjadi tua, menjadi sakit, atau mati, maka kamu dapat hidup dengannya. Kamu dapat menghadapinya tanpa masalah sama sekali. Keinginan adalah masalahnya, bukan keadaan menjadi sakit, menjadi tua atau mati. Jika kamu tidak memiliki keinginan, kamu akan damai. Ketika kamu tua, kamu akan damai. Ketika kamu sakit, kamu akan damai. Ketika kamu mati, kamu akan damai. Itulah pikiran Buddha dan para murid mulianya, karena mereka telah melenyapkan segala jenis keinginan dari pikiran mereka. Sasaran praktek Buddhis adalah untuk melenyapkan keinginan yang merugikan dari pikiran. Begitu kamu sudah melakukan itu, pikiranmu akan damai di sepanjang waktu, dan menjadi damai di sepanjang waktu disebut Nibbana. Kamu dapat memiliki Nibbana sebelum kamu mati. Nibbana tidak terjadi ketika kamu mati,
atau setelah kamu mati? Nibbana terjadi saat ini, di sini, dan kini. Saat kamu dapat melenyapkan segala keinginanmu dari pikiranmu, kamu telah mencapai Nibbana. Itulah apa yang terjadi pada Buddha di bawah pohon Bodhi. Pada bulan ke-6 dari kalender lunar, di malam bulan purnama, beliau mencapai lenyapnya segala keinginan dari pikiran beliau. Sejak saat itu, beliau tidak memiliki penderitaan, stres, ketidakbahagiaan, kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, apapun. Yang beliau punya hanyalah kedamaian dan kebahagiaan selamanya. Pikiran Buddha adalah seperti ini, bahkan sampai hari ini, dan akan seperti ini selamanya. Pikiranmu dan pikiran saya akan menjadi sama jika kita dapat mengembangkan praktek meditasi ini dan melenyapkan segala keinginan dari pikiran kita. Jadi, inilah yang kamu seharusnya lakukan. Bukan sekedar pergi ke wihara ini dan wihara itu dan melupakan sisanya. Ini adalah sekedar sebuah titik awal. Kamu harus pergi ke wihara agar kamu dapat mendengarkan ceramah Dhamma, memberikan dana, sehingga kamu dapat membagikan uangmu dan menjadi bahagia dengan membagikan uangmu, yang mana merupakan suatu jenis kebahagiaan yang lebih baik dibanding memiliki kebahagiaan untuk menghabiskan uang sekedar untuk dirimu sendiri. Di dalam proses itu, kamu melenyapkan beberapa keinginanmu. Ketika kamu mau membeli sebuah tas baru atau sepasang sepatu baru, dan kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu sudah memiliki cukup tas dan sepatu. Mengapa kamu perlu untuk menghabiskan lebih banyak uang membeli sesuatu yang kamu telah miliki? Mungkin kamu seharusnya memberikan uang tersebut kepada orang-orang yang memerlukannya. Ketika kamu memberikan uang kepada orang-orang yang benar-benar memerlukannya, kamu merasakan suatu rasa kebahagiaan. Kamu merasa bahwa kamu telah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kamu melihat bahwa orang lain menjadi bahagia dengan perbuatan-perbuatanmu, dengan pengorbananmu. Kemudian, pikiranmu menjadi damai dan bahagia. Kemudian, kali berikutnya, kamu mau menghabiskan uangmu dengan cara yang sama. Kamu melakukan hal yang sama lagi. Maka, akhirnya, kamu tidak akan membeli apapun yang akan membuatmu bahagia untuk beberapa hari saja. Lebih baik menjadi bahagia untuk banyak hari setelahnya. Karena dana yang kamu lakukan, meskipun itu terjadi beberapa bulan yang lalu, jika kamu berpikir tentang itu masih dapat membuatmu bahagia. Namun, tas atau barang yang kamu beli beberapa bulan yang lalu, ketika kamu memikirkannya, itu tidak akan membuatmu bahagia. Itu membuatmu mau membeli tas yang baru lagi, dalam rangka untuk membuatmu bahagia kembali. Jadi, inilah tujuan dari dana. Dana juga membantumu untuk menjadi baik hati, dermawan, dan berbelas kasih. Ini akan membuatmu dapat menjaga 5 aturan moralitas. Begitu kamu dapat menjaga 5 aturan moralitas, kamu akan menemukan manfaat menjaga 5 aturan moralitas karena pikiranmu akan menjadi damai dan nyaman. Kamu tidak harus khawatir. Ketika kamu melanggar 5 aturan moralitas, kamu akan merasa buruk dan merasa takut bahwa kamu mungkin harus membayar apa yang kamu telah lakukan.
Sebagai contoh, ketika kamu mencuri dari yang lain, atau kamu menyeleweng terhadap istrimu atau suamimu, kamu merasa buruk seketika itu. Namun, jika kamu dapat mempertahankan 5 aturan moralitas, kamu tidak akan memiliki perasaan buruk ini. Kamu memiliki kedamaian pikiran. Kamu akan menemukan bahwa menjaga 5 aturan moralitas bermanfaat untukmu, dan kemudian kamu akan mau menjaga 8 aturan moralitas, karena kamu menemukan bahwa kamu akan lebih bahagia dan lebih damai. Jika kamu dapat menjaga 8 aturan moralitas dan kamu dapat bermeditasi, kamu dapat pergi berdiam di wihara, karena kamu tidak harus menonton televisi. Kamu tidak harus pergi keluar untuk berpesta, untuk berjalan-jalan, untuk pergi ke klub-klub malam, pub-pub, dan bar. Kamu dapat berdiam di wihara dan bermeditasi. Dan kamu dapat mencapai suatu jenis kebahagiaan yang lebih tinggi. Jadi, inilah yang kamu seharusnya lakukan. Cobalah untuk naik anak tangga. Tidak sekedar berdiam di level pertama. Setiap tahun, kamu datang kembali ke sini dan memberikan dana. Tetapi jika kamu tidak menjaga 5 aturan moralitas, jika kamu tidak pergi ke wihara dan bermeditasi, kamu tidak akan pernah bergerak maju. Kamu akan tersangkut di satu tempat. Itu bukanlah sasaran Buddhisme. Sasaran Buddhisme adalah untuk bergerak maju, untuk menjadi seorang murid mulia pada akhirnya. Saya pikir saya sudah cukup berbicara. Saya berharap kamu semua dapat bermeditasi dan menjadi tercerahkan suatu hari. Demikianlah, selesai sudah saya membacakan bagian Dhamma Desana dari bagian 3 umat awam asal Singapura dan Malaysia 14 November 2014. Pada part selanjutnya, part 3C, saya akan melanjutkan bab 3 ini dengan membacakan bagian tanya jawab hingga bagian 3 ini selesai dibacakan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang